Bab 274, Kuali Kuno. Senyum Bing Yuan menjadi kaku, lalu terdengar suara ledakan di udara. Ketiga ruangan itu menyatu. Penghuninya dapat saling melihat dengan jelas. Pada saat itu, perwakilan utama dari desa Gunung Es dan Salju adalah Bing Yuan, dan untuk sekte Hao Yu adalah Leng Yu sang ahli pedang. Selain mereka, ada 3 orang lagi, salah satunya berdiri di depan stan, 2 lainnya adalah seorang pria dan seorang wanita. Mereka berdua duduk dengan tenang di kursi mereka, mengabaikan yang lain. Mereka belum bergerak sedikit pun dan hanya berbicara. Selain itu, gadis itu mengenakan kerudung tipis di wajahnya, tampak sangat cantik. "Bing Yuan, apa kau menertawakanku?" kata Leng Yu dengan nada bercanda. Bing Yuan telah memprovokasinya selama ini. Dia ingin Lin Feng dan dirinya berkelahi, tetapi hasilnya adalah Lin Feng mempermalukan mereka berdua. Hempeh! Bing Yuan tersenyum muram. Dia sudah menghormati Lin Feng, tetapi Lin Feng, pertama kali, membunuh sesama muridnya dan mempermalukannya, kedua kalinya, dia mempermalukannya lagi. "Saudara Leng Yu, bagaimana kita harus menghabisinya? Kau yang putuskan," kata Bing Yuan dengan nada jahat, bersiap menyerang Lin Feng. "Siapa saudaramu?" Dia benar. Penduduk desa Gunung Es dan Salju semuanya pengecut. "Apa yang membuatmu berpikir kita bisa menjadi saudara?" kata Leng Yu. Bing Yuan terdiam. Ia merasa seluruh kerumunan menatapnya, dan ia merasa sesak napas karena dipermalukan. Oksigen sepertinya tidak bisa lagi mencapai paru-parunya, dan ia merasa seperti tidak bisa bernapas. Sejumlah besar energi dingin menyebar di udara. Seluruh ruang lelang tampak seperti akan membeku. "Tuan-tuan, sekarang silakan lanjutkan lelang. Anda dapat menyelesaikan masalah Anda setelah lelang," kata Lan Jiao dari atas panggung. Senyumnya lembut dan hangat, seperti suara lembutnya, yang tiba-tiba membuat suasana terasa sedikit lebih ringan. "Baiklah," kata Bing Yuan dengan tatapan dingin. Lin Feng mengangguk pada Lan Jiao dan membalas senyumannya sebagai bentuk kesopanan. "Sekarang, Leng Yu telah menawar 12.000 batu kemurnian kualitas menengah, adakah yang bersedia menaikkan tawaran?" kata Lan Jiao sambil tersenyum kepada kerumunan. Tidak ada yang menjawab. 12.000 untuk senjata spiritual dengan kualitas seperti itu sudah terlalu mahal. Untuk berlatih kultivasi, bahkan bagi seorang kultivator tingkat Xuan Qi, begitu banyak batu kemurnian berkualitas sedang sudah cukup untuk berlatih tanpa batas waktu. Jika tidak ada seorang pun, saya ingin mengucapkan selamat kepada sang ahli pedang atas perolehan barunya, pedang pemecah bulan. Lan Jiao tersenyum dan melanjutkan, "Objek lelang kami berikutnya adalah sebuah kuali kuno. Di kuali tersebut terukir 9 naga. Kuali ini berusia ratusan ribu tahun. Pasti dulunya digunakan untuk meracik pil dan senjata di zaman kuno, tetapi tampaknya beberapa bagiannya hilang. Kami tidak dapat mengetahui tingkat kualitasnya, tetapi ahli dari perusahaan kami, Dream Pavilion, mengatakan bahwa jika tidak ada bagian yang hilang, setidaknya itu adalah kuali tingkat Xuan berkualitas tinggi, sebuah harta karun sejati. Agar semua orang mengerti dengan jelas bagian mana yang hilang, kami akan menunjukkan kuali itu kepada Anda." Setelah Lan Jiao selesai berbicara, 2 orang membawa sebuah kuali. Kuali itu tingginya sekitar 1 meter. Diameternya juga sekitar 1 meter. Di atasnya, terdapat 9 ukiran naga. Mereka hampir tampak hidup. Selain itu, ada 1 naga yang menatap langit dan mengeluarkan tangisan panjang. Sepertinya ia akan terbang pergi. Namun, 8 naga lainnya tampak tidak lengkap dan tidak menyerupai naga pertama, seolah-olah itulah bagian yang disebutkan Lan Jiao. Selain itu, dari jarak tertentu, kuali itu tampak benar-benar normal dan ukirannya seolah memancarkan ki yang aneh. Saya harap Anda dapat mempercayai para ahli kami di Paviliun Impian. Kuali ini memiliki beberapa bagian yang hilang, namun seharusnya tidak kalah dengan kuali tingkat Ling berkualitas lebih tinggi. Anda sudah dapat menggunakannya untuk meracik pio. Jika utuh, pasti akan menjadi harta karun tingkat Xuan. Bahkan hanya menyebutkan karakteristik ini saja tidak cukup untuk menarik minat orang banyak. Di Sungai Surgawi, kami selalu memiliki beberapa barang antik yang bagian-bagiannya hilang. Kami jujur tentang hal itu. Namun, itu masih akan digolongkan sebagai kuali tingkat Ling berkualitas tinggi. Selain itu, juga dapat digunakan untuk bertahan dari serangan. Mungkin ada beberapa kultivator yang bisa meracik pil yang tertarik. Harganya 1.000 batu kemurnian kualitas sedang, kata Lan Jiao. Segera setelah itu,
Orang-orang di kerumunan menggelengkan kepala, 1000 batu untuk sebuah kuali yang rusak terlalu mahal dan tidak sepadan. Ketika Lan Jiao melihat orang-orang menggelengkan kepala, dia tersenyum kecut. Dia tahu bahwa menjual kuali berharga itu tidak akan mudah, sulit untuk mendapatkan harga yang bagus untuknya, tetapi itu benar-benar harta yang tak ternilai harganya. Aku akan membelinya dengan 1000 batu kemurnian kualitas sedang, kata seseorang saat itu. Orang itu adalah seorang lelaki tua, dia jelas bisa meracik pio. Meskipun kuali itu tidak berguna, lelaki tua itu masih tertarik pada harta karun misterius semacam ini. Lagi pula, menurutnya, 1000 batu kemurnian berkualitas sedang bukanlah jumlah yang besar. Karena orang tua itu bilang begitu, berikan saja padanya, kata seseorang dengan suara rendah, tetapi orang-orang benar-benar membenci kuali itu. Orang-orang tidak memperebutkannya, karena itu bukan benda yang menarik. Semua orang terdiam. Suasananya agak dingin. Kuali itu tampak cukup bagus. Kurasa layak dibeli, itu barang antik asli, aku akan membayar 2000 untuknya, kata Lin Feng, terdengar dingin dan acuh tak acuh. Pada saat itu adalah benda pertama yang menarik perhatiannya. Di kuali itu, terukir 9 naga yang mengejutkan. Kuali itu telah berada di Sungai Surgawi selama ratusan ribu tahun, tetapi telah hilang. Dalam ingatan yang diterima Lin Feng dari kultivator lapisan Zun Qi, terdapat sebuah kisah tentang 10 kuali di benua 9 awan. Di antara 10 kuali tersebut, kuali dengan 9 kepala naga berada di peringkat ke-9. Kuali itu telah hilang selama ratusan ribu tahun dan Lin Feng dapat mengenalinya berkat pola-polanya. Namun, tampaknya tidak ada yang mengetahuinya. Benda itu sangat berharga, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Lin Feng hampir langsung menawar 10.000 untuk barang itu, tetapi dia tidak berani menaikkan tawarannya terlalu tinggi karena orang-orang akan menganggapnya mencurigakan. Pria tua itu menatap Lin Feng, dan Lin Feng sedikit mengangguk dan tersenyum, tampak tenang dan tenteram. Dia berusaha untuk tidak terlihat terkejut. Karena pemuda itu menyukainya, aku akan memberikannya kepadanya seharga 2000 batu kemurnian kualitas sedang, yang sudah merupakan harga tinggi, kata lelaki tua itu, yang membuat seluruh kerumunan mengangguk perlahan. Tak seorang pun ingin melanjutkan penawaran. Bodoh! Ejek Bing Yuan, tetapi Lin Feng memutuskan untuk mengabaikannya. Itu adalah sebuah kuali dengan ukiran 9 kepala naga, dan Lin Feng mendapatkannya dengan harga 2000 batu kemurnian kualitas sedang. Lin Feng tidak peduli jika disebut bodoh 100 kali. Tidak ada yang menawar lagi? Tanya Lan Jiao kepada kerumunan. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang berbicara. Lan Jiao pun tidak melanjutkan lagi pula, dia sudah berpikir bahwa 2000 batu kemurnian kualitas sedang itu terlalu banyak untuk kuali itu, tidak sepadan. Selamat kepada pemuda itu karena telah memenangkan kuali, kata Lan Jiao kepada Lin Feng sambil sedikit membungkuk. Payudaranya yang lembut dan putih tampak semakin besar saat ia membungkuk, yang menarik perhatian semua orang. Setelah membawa pergi kuali berisi 9 kepala naga, senyum menawan muncul di wajah Lan Jiao, dan dia berkata, yang terakhir adalah api esensi dari binatang tingkat Xuan, rubah berekor 7. Saya yakin tidak perlu banyak bicara tentang harganya. Api esensi. Lin Feng tercengang. Itu berasal dari binatang buas tingkat Xuan. Seorang kultivator tingkat Xuan Qi dapat menggunakan Qi murni, dan jika mereka memiliki roh berbasis api, menyerap api esensi itu, serangan mereka akan meningkat. Binatang buas mirip dengan kultivator, karena mereka memadatkan Qi murni, rubah berekor 7, adalah binatang api. Api esensinya sangat kuat. Ia dapat menyerap Qi murni dan memadatkannya menjadi api esensi. Ia dapat meningkatkan kekuatannya dengan cara itu. Ketika Lan Jiao meletakkannya, kerumunan menjadi histeris. Api esensi rubah berekor 7 adalah harta karun. Dalam hal binatang buas, itu adalah salah satu yang sangat kuat. Bagi para kultivator elemen api maupun kultivator yang meracik pil, makhluk buas itu sangat menggoda. Harga awalnya adalah 2000 batu kemurnian kualitas sedang, kata Lan Jiao. Harganya lebih mahal daripada pedang pemecah bulan atau kuali kuno. Harganya mulai dari 2000. Lagi pula, semua orang ikut menawar. Tidak ada yang menganggap harganya terlalu tinggi. 3.000, 4.000, 10.000. Semua orang terus menawar, harganya mencapai 10.000 dalam waktu yang sangat singkat, dan bagian yang paling menakutkan adalah harganya tidak berhenti naik. 20.000, kata sebuah suara dingin. Saat itu,
Semua orang tercengang. 20.000. Seseorang telah menaikkan tawaran dari 10.000 menjadi 20.000. Dan orang itu adalah Bing Yuan. Bab 275. Biji matanya. 20.000 batu kemurnian kualitas sedang, betapa kayanya. Selain itu, Leng Yu juga sangat kaya, pikir Lin Feng ketika mendengarnya. Desa gunung es dan salju, serta sekte Hao Yu jauh lebih kaya daripada sekte Yun Hai di masa lalu. Selain itu, Bing Yuan langsung menaikkan tawaran dari 10.000 menjadi 20.000. Jelas sekali dia sangat tertarik pada esensi api dari binatang buas itu. Ruang lelang hening sejenak, lalu Leng Yu berkata sambil tersenyum dingin, 21.000. Hah? Kerumunan itu tercengang. Beberapa saat yang lalu, Bing Yuan telah menaikkan harga secara paksa, sehingga Leng Yu, saat itu, ingin membalas dendam. Leng Yu, kau sudah membeli pedang pemecah bulan, kau masih punya 21.000 batu kemurnian, kata Bing Yuan dingin sambil mengerutkan kening. Leng Yu sudah menghabiskan 12.000 untuk pedang itu. Cobalah terus. Nanti kau lihat apakah aku punya batu kesucian itu, kata Leng Yu sambil tertawa acuh tak acuh. Bing Yuan tidak berani mengambil risiko. Bodoh, canda Lin Feng, yang duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya. Bing Yuan langsung menaikkan tawarannya menjadi 20.000, semua orang tahu bahwa dia sangat tertarik. Itulah mengapa Leng Yu mempermainkannya seperti itu. Bing Yuan benar-benar idiot. Banyak orang memiliki pemikiran yang sama dengan Lin Feng. Karena dia benar-benar menginginkan benda itu dan, beberapa saat sebelumnya, telah memprovokasi Leng Yu, maka balas dendam Leng Yu adalah hal yang logis. 22.000, kata Bing Yuan dingin. 23.000, jawab Leng Yu dengan nada riang. 25.000, kata Bing Yuan dengan wajah muram. Harganya masih terlalu rendah. Pada saat itu, Lin Feng tiba-tiba berkata, 26.000 batu kemurnian kualitas sedang. 30.000, kata Bing Yuan. Gelombang hawa dingin, yang berasal dari area khusus, menyebar di udara dan membuat banyak orang gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bing Yuan sangat marah. Dengan harga 30.000, kau bisa memilikinya, kata Leng Yu sambil tersenyum acuh tak acuh. Ia akhirnya berhenti di situ. Selain Bing Yuan yang tampak marah, ia juga tidak terlihat senang. 30.000 batu kemurnian kualitas sedang adalah semua yang dimilikinya. Jika Lin Feng kembali berulah, Bing Yuan tidak akan mampu melanjutkan. Aku juga menginginkannya, kata Lin Feng sambil tersenyum tipis. Lin Feng tahu bahwa dia harus berhenti menaikkan taruhan, karena jika Bing Yuan tidak bisa menaikkan taruhan lagi, itu tidak akan menyenangkan sama sekali bagi Lin Feng. Akhirnya, Bing Yuan telah memperoleh api esensi rubah berekor 7 dengan menukarkan 30.000 batu kemurnian berkualitas sedang. Baiklah, lelang telah berakhir. Semua orang bisa datang mengambil barang-barang berharga mereka, kata Lan Jiao sambil tersenyum. Segera setelah itu, dia meninggalkan panggung. Orang-orang yang memenangkan lelang berdiri satu persatu dan berjalan menuju area di belakang panggung. Lin Feng juga berdiri dan melihat keluar melalui jendela stan miliknya yang rusak. Energi Qi yang sangat dingin naik di atmosfer. Bing Yuan berlari melewati Lin Feng. Ketika mereka berpapasan, energi yang sangat dingin bergerak menuju Lin Feng. Energi itu sangat dingin. Namun, ia tidak berhenti sampai di situ, ia segera bergerak menuju bagian belakang tempat lelang. Meskipun ia telah menghabiskan 30.000 batu kemurnian berkualitas sedang, ia berhasil mendapatkan api esensi, dan ia dapat menggabungkannya dengan es miliknya. Di desa gunung es dan salju, mereka memiliki teknik rahasia untuk meninggalkan lapisan Ling Qi dan menembus ke lapisan Xuan Qi. Oleh karena itu semua ini akan sepadan. Sebuah Qi tajam dan menusuk yang memancarkan aura dingin turun dari langit. Stan Lin Feng meledak, dia bisa melihat semuanya dengan sangat jelas di stan Leng Yu. Segala sesuatu di antara mereka telah dihancurkan oleh Leng Yu. Kau hebat, kata Leng Yu dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Kemudian dia melompat dan mendarat lebih jauh. Selain itu, salah satu murid sekte Hao Yu tertawa dingin sambil menatap Lin Feng dan dua orang lainnya. Kau akan mati, kata seseorang dengan suara rendah mengejek. Lin Feng pasti akan mati. Namun di ruang lelang, mereka tidak akan menyerang, mereka tidak akan diizinkan. Akan tetapi, segera setelah meninggalkan paviliun, Lin Feng pasti akan mati. Apakah kalian sedang menatapku? Canda Lin Feng. Keempat orang itu menatap Lin Feng dan tetap diam tanpa mengungkapkan maksud mereka dengan jelas.
Lin Feng melompat ke udara dan mendarat di atas panggung. Dia segera bergerak ke belakang. Orang yang melakukan transaksi terbaik adalah Lin Feng. Dia telah mendapatkan kuali kuno itu, tak seorang pun tahu apa itu, dan dia mendapatkannya hanya dengan 2000 batu kemurnian. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat untuk mengoleksinya? Ke-10 orang itu sedang menerima barang masing-masing, ketika giliran Lin Feng tiba, Lan Jiao tersenyum tipis kepadanya dan berkata, "Tuan, Anda tidak perlu memberikan batu kesucian apapun. Besok ketika Anda datang untuk menerima batu kesucian Anda, kami hanya akan mengurangi jumlahnya." "Baiklah," kata Lin Feng sambil mengangguk. Dia menatap kuali yang sedang dibawa ke arahnya. "Tuan, kuali kuno ini milik Anda," kata Lan Jiao sambil tersenyum. Lin Feng membelai kuali itu dan sensasi dingin menjalar ke tangannya. Lin Feng dapat dengan jelas merasakan ki kuno dari benda itu. Tubuhnya berkelebat, dan kuali itu menghilang. Lan Jiao menatap Lin Feng sambil tersenyum dan berkata, "Bolehkah Lan Jiao tahu nama Anda, Tuan?" "Lin Feng," kata Lin Feng sambil mengangguk dan tersenyum pada Lan Jiao. Orang-orang mengambil barang-barang mereka masing-masing dan pergi. "Lin Feng," bisik Lan Jiao sambil melihat Lin Feng dan yang lainnya pergi. Kemudian dia berbisik lagi, "Periksa dia." "Jiao, tidak perlu menyelidikinya," kata sebuah siluet di sudut ruangan. Itu adalah seorang wanita parubaya. Dia memiliki rambut panjang yang indah. Dia tampak cantik, memikat, dan bermoral tinggi. "Nyonya Yun mengenalnya?" tanya Lan Jiao sambil menatap wanita parubaya itu. Dia membakar sebuah kota dan memusnahkan ratusan ribu pasukan Moyu yang benar-benar membalikkan jalannya perang. Kemudian, dia menyelamatkan sang putri. Setelah itu, dia menyerbu kota kekaisaran dan menyelamatkan Liu Changlan. Lalu dia membunuh seorang bangsawan muda dan menjadi markuis. Nama Lin Feng sudah sangat terkenal. "Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya?" kata wanita parubaya itu sambil tersenyum. Namun, dia memiliki perasaan aneh karena Lin Feng telah menghilang selama 6 bulan dan tiba-tiba muncul di Sungai Surgawi. "Betapa hebatnya!" seru Lan Jiao terkejut. Lin Feng dan dia seusia. Lin Feng berusia sekitar 17 atau 18 tahun dan telah mencapai begitu banyak hal. Jiao, dia masih lajang, dia belum menikah," kata wanita parubaya itu sambil tersenyum, namun senyum itu tidak tulus. Lan Jiao terkejut, tersenyum dan berkata, "Nyonya Yun, Anda mengolok-olok saya lagi." "Kenapa?" Jiao, para pahlawan menikahi wanita cantik. Kurasa kau dan dia akan menjadi pasangan yang sempurna. Jika kau berhasil membuatnya bergabung dengan kami, itu akan menjadi hal yang luar biasa, kata Nyonya Yun kepada Lan Jiao. Namun, Lan Jiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ekspresi wajahnya tampak aneh. Lin Feng meninggalkan tempat lelang. Pada saat itu, beberapa sosok mengikutinya dari dekat, tetapi Lin Feng sepertinya tidak menyadarinya. Diam-diam dia tersenyum dingin. Dia tidak terburu-buru maupun berjalan lambat, dia meninggalkan paviliun dan berjalan ke arah restoran. "Lin Feng, kakak, kenapa kau harus pergi secepat ini? Kita masih perlu bicara," kata sebuah suara dari belakang. Kemudian, Qi yang sangat dingin bergerak langsung ke arah Lin Feng. Lin Feng tak kuasa menahan diri untuk berhenti. "Maaf, saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Saya tidak punya waktu untuk dihabiskan bersama Anda," kata Lin Feng dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Kemudian dia melanjutkan berjalan. Namun pada saat itu, di depan Lin Feng, ada seseorang dengan tangan bersilang di dada. Orang itu berkata dengan suara rendah, "Mengapa kau harus terburu-buru?" Di kejauhan, orang-orang yang keluar dari paviliun impian sedang mengamati kejadian itu. Seperti yang diduga, begitu mereka meninggalkan paviliun impian, Bing Yuan dan Leng Yu dengan tidak sabar menunggunya. Bagaimana mereka bisa memaafkan Lin Feng atas provokasinya? "Saudara Leng Yu, mari kita kesampingkan perbedaan pendapat kita untuk sementara waktu, bagaimana menurutmu?" kata Bing Yuan kepada ahli pedang, Leng Yu, yang mengangguk dan berkata, "Baiklah. Tapi mereka ada 3 orang dan kita berdua, apa yang harus kita lakukan?" "Ini mudah, kita serang dia bersama-sama dan lihat siapa yang membunuhnya duluan. Kemudian, kita bunuh 2 lainnya 1 lawan 1. "Baiklah, tapi aku menginginkan gadis itu," Leng Yu setuju. "Tidak masalah. Gadis itu tampaknya cukup baik. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan padanya," kata Bing Yuan sambil menyeringai jahat.
Kata-kata Bing Yuan dan Leng Yu bergema satu sama lain. Di kejauhan, orang-orang menggelengkan kepala. Kedua orang ini menganggap Lin Feng sebagai mainan dan mereka terang-terangan membicarakan bagaimana mereka akan membunuhnya di hadapannya. Lin Feng seharusnya tidak memprovokasi kedua pemuda berpengaruh ini. Bing Yuan adalah murid terbaik dari desa Gunung Es dan Salju, dan Leng Yu adalah seorang jenius dari sekte Hao Yu, sang ahli pedang. Orang-orang ini sama sekali bukan orang biasa. Lin Feng telah memprovokasi mereka, dia akan mati karenanya. Namun, pada saat itu, orang banyak tidak menyadari bahwa di mata Lin Feng terpancar niat membunuh yang dingin, wajahnya dipenuhi amarah. Kedua orang ini sungguh mengejutkan karena berani berbicara tentang Meng Qing dengan kata-kata kasar. Meng Qing adalah kesayangan Lin Feng, tak seorang pun boleh menyentuh atau menyerangnya, jika tidak mereka akan mati. Bab 276, Sang Jenius? Aura dingin Lin Feng sama sekali tidak membuat Leng Yu ragu, malah ia menatap Meng Qing dengan tatapan jahat dan kejam, matanya setajam pisau, lalu berkata, "Ayo." Setelah selesai berbicara, Leng Yu melangkah kecil-kecil menuju Lin Feng. Meskipun langkahnya kecil, ia tetap sangat cepat, seperti angin puting beliung. Debu mengepul dari tanah, dan segera setelah itu, sebagian energi pedang mencapai debu tersebut. Setiap kali Leng Yu melangkah kecil, energi pedang di udara menjadi semakin padat. Selain itu, dalam sekejap mata, dia telah melangkah belasan kali dan energi pedangnya telah mencapai puncaknya, sangat tajam. Ketika dia melepaskannya, terdengar suara siulan yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, Bing Yuan juga menyerang. Salju dan embun beku turun dari langit. Lapisan es menyelimuti seluruh atmosfer, sangat dingin, sampai-sampai semua orang gemetar. Betapa dahsyatnya. Kerumunan di kejauhan tercengang. Leng Yu sang ahli pedang setajam pedangnya. Bing Yuan, dari desa Gunung Es dan Salju, telah berhasil membekukan seluruh atmosfer. Di bawah keahliannya, tanah telah menjadi es dan salju. Kedua orang ini sangat kuat, mereka jelas merupakan beberapa kultivator junior paling luar biasa di generasi mereka. Mereka benar-benar jenius. Saat pedang itu turun, dia pasti akan terbelah menjadi dua, kata para murid sekte Hao Yu dengan angkuh. Leng Yu, saat bertarung, jarang perlu menyerang lebih dari sekali. Lin Feng bahkan tidak akan mampu menahan satu serangan pun. Dia akan langsung terbunuh. Lin Feng, kau akan membeku sampai mati. Pembuluh darahmu akan membeku sampai kau mati, kata para murid desa Gunung Es dan Salju. Lin Feng terlalu sombong, dia berani membunuh salah satu murid desa Gunung Es dan Salju, selain itu, dia juga berani memprovokasi Bing Yuan. Dia ingin mati. Mereka tak sabar untuk melihat bagaimana Lin Feng akan menghindari serangan Bing Yuan. Banyak orang yakin bahwa Lin Feng akan meninggal. Dia adalah orang yang tidak terkenal dan tidak dikenal. Bagaimana mungkin dia bisa menyaingi ahli pedang dan Bing Yuan? Pertanyaan sebenarnya adalah siapa yang akan pertama kali membunuh Lin Feng. Lin Feng, ketika merasakan ketajaman pedang dan energi es, tetap terlihat tenang dan tenteram. Ia tampak begitu tenang hingga wajahnya benar-benar tanpa ekspresi. Namun, matanya dipenuhi dengan kedinginan dan niat membunuh. "Tebas!" teriak Leng Yu sementara energi pedang mulai turun. Segera setelah dia mengucapkan kata tebas, energi tajam bergerak menuju Lin Feng dan menyelimutinya. Cahaya pedang yang terang dan cemerlang muncul, dan seperti kilat, turun dari langit menuju Lin Feng. Mati! Pada saat itu, Bing Yuan juga menyerang, dia baru saja melepaskan sejumlah besar ki es yang menyelimuti tubuh Lin Feng, seolah-olah mengikis kulit Lin Feng. Sepertinya Lin Feng akan membeku sampai mati. Pada saat yang sama, sebuah tinju es juga bergerak ke arah Lin Feng, menghantam atmosfer, sangat dingin dan brutal. "Mati!" teriak Lin Feng dengan sangat jelas sambil sedikit mengangkat kepalanya. "Mati! Mati! Mati!" Suaranya bergema di atmosfer dan terdengar jauh di kejauhan. Sebuah ki yang sangat mematikan menyerbu atmosfer, seolah-olah mampu membantai semua orang. Ki yang sangat tajam dan mematikan itu membuat Leng Yu dan Bing Yuan tercengang. Jantung mereka mulai berdebar kencang. Serangan pedang dan es mereka tampak sangat lemah jika dibandingkan. Kekuatan dan ki dari serangan mereka jauh lebih lemah daripada yang dilepaskan Lin Feng. Lin Feng menerjang Bing Yuan seperti pedang. Kemudian, seberkas cahaya pedang pucat melesat sesaat.
Jantung Bing Yuan berdebar kencang dan hebat, lalu seketika berhenti. Pada saat yang sama, pedang berkilauan milik Leng Yu juga melayang di udara. Sayat! Sebuah suara samar terdengar di udara. Tubuh Bing Yuan terbelah menjadi dua dan darah menyembur kemana-mana. Darah ada di mana-mana. Pedang Leng Yu membelah tubuh Bing Yuan menjadi dua bagian di tengahnya. Tanah di bawahnya meledak. Kedua bagian tubuh Bing Yuan terlempar ke arah yang berlawanan akibat ledakan tersebut. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Kerumunan tampak ketakutan. Mereka menatap mayat Bing Yuan. Dia meninggal. Bing Yuan terbelah menjadi dua oleh pedang Leng Yu. Kerumunan itu tampak benar-benar tercengang seolah-olah mereka tidak percaya apa yang mereka lihat, terutama para murid dari Desa Gunung Es dan Salju. Bing Yuan adalah murid terbaik dari Desa Gunung. Dia telah menembus lapisan Qi ke-9. Dan dia mati begitu saja? Satu serangan saja sudah cukup untuk membelahnya menjadi dua? Selain itu, dia dibunuh oleh Leng Yu. Ini tidak mungkin benar, ini pasti mimpi. Seorang kultivator junior yang sangat kuat telah terbunuh dalam sekejap. Kau membunuh Bing Yuan? Tanya penduduk Desa Gunung Es dan Salju sambil menatap Leng Yu dengan marah. Bodoh, tidakkah kau lihat Lin Feng membunuhnya sebelum seranganku mengenainya? Apa kau benar-benar berpikir akulah yang membunuhnya? Jika aku yang membunuhnya, dia tidak akan mati hanya dengan satu serangan, kata Leng Yu dengan marah. Saat itu, ekspresi wajahnya mengerikan. Dia menatap Lin Feng. Pria itu hanya membutuhkan satu serangan untuk membunuh Bing Yuan dan memaksanya membelah Bing Yuan menjadi dua dengan serangannya. Jika Leng Yu membunuh yang lain, dia tidak perlu membenarkan dirinya sendiri, tetapi kali ini dia telah membunuh seorang jenius dari Desa Gunung Es dan Salju. Jika tidak ada penjelasan, mungkin akan terjadi konflik serius antara dua sekte besar. Konsekuensinya akan sangat mengerikan. Dibunuh oleh Lin Feng. Penduduk Desa Gunung Es dan Salju menatap Lin Feng. Kau berani menyerang Bing Yuan secara tiba-tiba? Tanya salah satu dari mereka. Seketika itu, mereka semua menatap Lin Feng dengan jijik. Menyerangnya secara tiba-tiba? Lin Feng tercengang. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian semua idiot dan buta. Beberapa saat sebelumnya, Bing Yuan telah menyerangnya dan bahkan jika Lin Feng telah menangkisnya, mengapa mengatakan bahwa dia menyerangnya secara tiba-tiba? Bing Yuan menyerangnya dan Lin Feng ingin membalas, mereka menyebutnya serangan mendadak. Kalian semua ingin mati, kata Lin Feng ketika melihat mereka semua mulai berjalan ke arahnya. Dia melepaskan Qi mematikan. Ketika para murid Desa Gunung Es dan Salju merasakan Qi mematikan yang pekat itu, jantung mereka mulai berdebar kencang. Qi mematikan itu sangat brutal, cepat, dan ganas. Ini tidak terlihat bagus, seru para murid Desa Gunung Es dan Salju. Mereka memiliki firasat buruk. Pada saat itu, mereka melihat energi ungu muncul dari tubuh Lin Feng dan bergerak ke arah mereka. Apa ini? Pikir orang-orang di kerumunan, terkejut. Energi ungu itu melayang di udara, seperti ular menuju ke arah mereka. Semua penduduk Desa Gunung Es dan Salju ketakutan dan panik. Namun, untaian energi ungu yang panjang itu berubah menjadi naga. Dalam sekejap, naga itu menyelimuti dan menelan tubuh mereka saat mereka mencoba mendekati Lin Feng. Ah! Beberapa jeritan mengerikan menyebar di udara. Naga ungu yang panjang itu mencengkeram mereka begitu erat hingga terasa menyakitkan. Tubuh mereka terasa seperti meleleh. Tubuhnya benar-benar menutupi mereka seolah-olah mereka akan dipaksa tenggelam di dalamnya. Beberapa saat kemudian, siluet ungu yang menyerupai sungai itu kembali ke Lin Feng. Pada saat itu, para murid Desa Gunung Es dan Salju telah lenyap. Mereka telah sepenuhnya meleleh dan tidak ada yang tersisa dari tubuh mereka. Sungguh menakutkan. Roh macam apa itu? Itu mengerikan. Jantung orang-orang di kerumunan berdebar kencang. Semua murid Desa Gunung Es dan Salju, termasuk Bing Yuan, telah meninggal. Bing Yuan telah terbelah menjadi dua, dan yang lainnya telah ditelan oleh naga raksasa hingga tidak ada yang tersisa. Semua yang terjadi terlalu mengejutkan. Mereka ingin membunuh Lin Feng? Selain itu, Bing Yuan dan ahli pedang, Leng Yu, telah bekerja sama tetapi itu hanya berlangsung sesaat. Bing Yuan telah meninggal, dan karena itu, murid-murid lain dari Desa Gunung Es dan Salju turun tangan.
Mereka mengira akan membunuh Lin Feng dengan jumlah yang banyak dan pada akhirnya, dia masih berdiri di tempat yang sama. Seekor naga ungu panjang muncul dari tubuhnya dan menelan mereka seperti roh jahat. Kerumunan orang baru menyadari bahwa jika Lin Feng berani memprovokasi Bing Yuan dan Leng Yu, itu karena dia memang sangat kuat. Dia jauh lebih kuat daripada Bing Yuan. Dia jenius, dia jauh lebih menakutkan daripada Bing Yuan, pikir orang-orang di kerumunan. Saat itu, mereka sedang menatap Leng Yu. Saat itu, Leng Yu menatap Lin Feng dengan bingung. Ia tampak setajam sebelumnya, tetapi tidak lagi terlihat agresif. Pedang itu tidak menyentuh Lin Feng, bahkan sedikit pun, dan karena Lin Feng, ia akhirnya membelah tubuh Bing Yuan menjadi dua bagian. Kekuatan Lin Feng memang menakutkan. Sangat arogan namun tak mampu menahan satu serangan pun, orang yang tak berguna. Kata Lin Feng dengan nada dingin sambil menatap mayat Bing Yuan. Segera setelah itu, dia berbalik perlahan dan menatap Leng Yu. Lin Feng tersenyum dingin. Apakah kau sama saja, ahli pedang? Apakah kau pikir kau bisa menindas semua orang hanya dengan kekuatanmu saat ini? Ada lautan luas kultivator yang lebih kuat darimu. Sang ahli pedang tampak murung, ekspresi wajahnya mengerikan, tetapi dia tidak punya cara untuk membantah Lin Feng. Dia hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Lin Feng sangat kuat, Leng Yu harus berhati-hati. Kau mengancam kami dengan pedangmu tadi hanya karena satu kalimat sederhana? Apa hakmu menggunakan pedang di depanku? Lin Feng melangkah, dan energi pedang melesat di udara. Ki dan kekuatan pedang berjatuhan dari langit dalam bentuk badai yang menerjang Leng Yu. Rasanya seperti 10.000 pedang menyerang secara bersamaan. Sungguh menakutkan. Kekuatan pedang itu bahkan lebih brutal daripada kekuatan pedang Leng Yu, dan juga lebih tajam. Pedang adalah raja dari semua senjata. Bab 277, membunuh sesuka hatinya? Betapa kuatnya ki dan kekuatan pedang itu. Betapa kejamnya pria itu. Jantung orang-orang di kerumunan berdebar kencang. Selain itu, keempat murid sekte Hao Yu tercengang. Di restoran Gunung Surgawi, mereka telah memprovokasi Lin Feng. Leng Yu bahkan sangat agresif terhadap mereka. Dia langsung mengancam mereka dengan pedang dan menyerang pagar di sebelah Lin Feng. Namun, Lin Feng tetap diam dan sangat tenang. Mereka mengira dia adalah seorang pengecut yang penakut. Seorang yang lemah, tetapi pada saat itu, kekuatan dan ki yang baru saja dilepaskan Lin Feng membuktikan kepada mereka bahwa jika Lin Feng tidak menyerang mereka sebelumnya, itu bukan karena dia takut, melainkan karena mereka tidak pantas menjadi lawannya. Ketika Leng Yu merasakan energi yang sangat tajam itu, dia mengerutkan kening. Pada saat itu, Lin Feng telah menunjukkan kepada semua orang bahwa dia lebih kuat dari Leng Yu. Mungkin Lin Feng yang sebenarnya akhirnya telah menunjukkan dirinya. Namun, kultivator pedang itu tajam, agresif, dan memiliki kemauan yang tak tergoyahkan. Dengan pedang mereka, mereka dapat memusnahkan segalanya. Bahkan jika lawannya sangat kuat, Leng Yu tetap tak gentar, dia sama sekali tidak bergeming. Dia mampu memadatkan ki pedang. Dia mencintai pedang, memahami pedang, mengerti cara kerjanya, julukannya sang ahli pedang bukanlah sekadar rumor. Meskipun dia sangat arogan dan menganggap dirinya yang terbaik di dunia, dia tetaplah seorang jenius. Sebuah cahaya berkelebat, itu adalah cahaya dari pedang pemecah bulan. Cahayanya terang, jernih, dan sangat dingin. Ini senjata tingkat Ling, pedang pemecah bulan. Leng Yu sungguh mengejutkan menggunakan senjata barunya melawan orang itu. Kenapa kita belum pernah mendengar namanya sebelumnya? Pikir banyak orang. Saat itu, Leng Yu tidak ragu-ragu, tubuhnya seperti pisau tajam, ia menyatu dengan pedangnya. Aku akui aku telah meremehkanmu, tetapi kau masih jauh dari sekuatku, kata sang ahli pedang sambil memegang pedang pemecah bulan. Leng Yu masih menganggap dirinya jenius terbaik dan termuda di dunia, tetapi seperti sebelumnya, ia tetap waspada di hadapan Lin Feng. Aku, Leng Yu, mulai berlatih kultivasi pedang sejak umur 5 tahun. Di sekte Hao Yu, tidak ada keterampilan pedang yang kuat. Aku menciptakan semuanya sendiri. Aku mengerti cara menggunakan kekuatan pedang dan cara menggunakan serangan energi, semua ini kulakukan dalam setahun terakhir. Aku mengalahkan banyak muridku di sekte Hao Yu. Begitulah aku menjadi seperti sekarang ini. Aku belajar sendiri, sebuah keterampilan bernama bayangan kesepian. Kalian bisa mati di bawah serangan pedang ciptaanku. Aku bangga akan hal itu, kata Leng Yu. Ia berbicara perlahan.
Ia memperhatikan segala sesuatu dan semua orang di bawah perhatiannya. Ketika orang banyak mendengarnya, mereka semua diam-diam mengangguk. Leng Yu benar-benar jenius. Ia belajar sendiri keterampilan pedang dan bisa menggunakan serangan energi. Ia sangat kuat dan perkasa. Mungkin Lin Feng lebih lemah darinya. Kau tidak mengerti ilmu pedang. Bakatmu hanya sebatas orang biasa-biasa saja, kata Lin Feng sambil tersenyum dingin, lalu melanjutkan, kau tidak bisa menyaingiku. Sama sepertimu, aku belajar ilmu pedang secara otodidak dan baru berlatih selama setahun. Ayo, coba saja. 1 tahun. Kerumunan itu tercengang. Lin Feng baru berlatih ilmu pedang selama 1 tahun? Mungkinkah menjadi sekuat itu dalam waktu 1 tahun? Selain itu, Lin Feng mengatakan bahwa Leng Yu tidak mengerti ilmu pedang, bahwa dia adalah kultivator biasa-biasa saja. Jika dia kultivator biasa-biasa saja, lalu bagaimana dengan orang-orang di kerumunan itu? Hal itu melukai harga diri banyak orang di antara mereka. Baiklah, ingat, nama seranganku yang akan merenggut nyawamu adalah bayangan kesepian, ucap Leng Yu perlahan. Kemudian dia melompat dan tidak melepaskan kekuatan pedangnya. Sebaliknya, dia menggunakan pedangnya untuk melakukan serangan energi. Bayangan kesepian, ucapnya dengan suara rendah. Sebuah cahaya muncul dan memenuhi atmosfer, seolah tak terbatas. Itu adalah serangan energi pedang. Pedang itu seperti seseorang yang tidak tahu harus menyerang dari arah mana, sehingga muncul ke segala arah. Serangan energi, ketika menggunakan pedang, tampak seperti ada ribuan pedang meskipun sebenarnya hanya ada satu. Serangan seperti bayangan itu tak terduga dan penuh teka-teki. Sepertinya serangan itu mengejar lawannya. Selain itu, jika menyentuh siapapun, tidak ada yang mampu menahan kekuatannya. Sebelumnya, Leng Yu hanya membutuhkan 1 serangan untuk membunuh lawan yang setara dengannya. Bahkan jika mereka adalah orang-orang dari lapisan Ling Qi ke-9, dia dapat dengan mudah membunuh mereka. Bayangan kesepian itu sungguh mencengangkan. Belum pernah ada yang selamat dari serangan energi seperti itu. Dan pada saat itu, akan sangat rumit karena Leng Yu melakukannya menggunakan senjata spiritual berkualitas tinggi, harta berharganya, pedang pemecah bulan. Lin Feng, kau pasti akan mati. Serangan pedang itu tak terduga. Sang ahli pedang benar-benar pantas mendapatkan pedang pemecah bulan. Bing Yuan jauh lebih lemah darinya. Ketika orang banyak melihat pedang itu, mereka tercengang. Mereka perlahan mengerti mengapa, ketika sang ahli pedang menggunakan pedangnya, orang-orang akan mati. Serangan bayangan kesepiannya menghantam udara, kerumunan orang mendapat kesan bahwa Lin Feng telah terbelah menjadi 2 di depan mereka. Suara robekan menyebar di udara yang membuat kerumunan orang menyipitkan mata. Apa yang sedang terjadi? Jantung orang-orang di kerumunan berdebar kencang. Pedang pemecah bulan turun dari udara, seperti bayangan yang kesepian. Namun, Lin Feng dengan sabar menunggu di posisi awalnya. Di depannya, ada sebuah pedang. Itu adalah pedang biasa, namun, sebuah bilah menekan pedang itu, bila itu tidak dapat bergerak lebih jauh. Pedang pemecah bulan yang agung itu telah dihentikan oleh pedang biasa. Bagaimana mungkin? Kerumunan orang menatap tajam pedang biasa itu. Pedang itu tampak sangat biasa, tetapi berhasil menahan serangan pedang yang kuat. Tidak ada yang tahu bagaimana Lin Feng melakukannya. Sudah kubilang, kau tidak mengerti tentang pedang, kata Lin Feng dengan tenang. Dia menatap Leng Yu yang tampak tercengang, dia tidak percaya. Kemudian, pedang itu perlahan bergerak mundur, mulai memancarkan cahaya terang dan cemerlang. Cahaya itu menyilaukan mata. Sungguh pedang yang brilian. Serangan energi. Jantung Leng Yu berdebar kencang. Dia menggunakan pedangnya untuk melakukan serangan energi lagi, untuk menangkis pedang di depannya, dan pada saat itu, suara logam menyebar di atmosfer. Pedang pemecah bulan terlempar, dan seketika darah terciprat ke udara. Tubuh Leng Yu terdorong mundur dengan keras. Jika dia tidak menggunakan serangan energi pedangnya, pedang yang menyilaukan itu pasti akan membunuhnya. Lin Feng tiba-tiba mengangkat tangannya dan menangkap pedang pemecah bulan yang terbang. Kemudian dia langsung berteriak, "Badao!" Badao tercengang. Lin Feng melemparkan pedang pemecah bulan ke arahnya. Matanya berbinar di balik topengnya. Seperti yang diharapkan, Lin Feng telah mengingat janjinya. Dia telah mengambil pedang pemecah bulan dan memberikannya kepada Badao. Meskipun itu barang curian, itu tidak masalah. Lin Feng sudah menduga bahwa Leng Yu akan menyerangnya,
dia tahu bahwa meskipun dia tidak mendapatkan pedang pemecah bulan di lelang, cepat atau lambat, pedang itu akan menjadi pedang Badao. Leng Yu menundukkan kepalanya. Ada jejak darah panjang dari lengannya yang hampir putus. Dia tercengang. Dia bahkan belum sempat menyerang Lin Feng dengan pedangnya. Lin Feng tetap tenang dan rileks, dan dengan mudah menangkis semua serangannya. Lin Feng benar, Leng Yu tidak mengerti pedang. Dia memang memiliki bakat alami, tetapi masih sebanding dengan orang-orang biasa. Aku belajar menggunakan pedangku sendiri saat berusia 5 tahun, dan dia baru menggunakan pedang selama setahun dan sudah bisa mengalahkanku. Kenapa aku begitu sombong? Dari mana datangnya kesombonganku? Leng Yu bertanya pada dirinya sendiri. Saat itu, ia menyesal memiliki reputasi sebagai seorang jenius. Aku sangat bangga dengan bayangan kesepianku, tapi dia memblokirnya dengan begitu mudah. Mungkin aku memang tidak mengerti pedang. Hati Leng Yu dipenuhi kesedihan. Dia merasa benar-benar putus asa, Lin Feng telah menghancurkan kesombongannya. Ketika Lin Feng menyadari bahwa Leng Yu menyesal, Lin Feng tersenyum dingin. Siapapun yang berani menghina Meng Qing harus mati. Mati! Lin Feng melangkah, sejumlah besar ki pedang menyerbu atmosfer. Jantung orang-orang berdebar kencang. Leng Yu akan dibunuh oleh Lin Feng? Apakah seorang jenius lainnya akan menghembuskan napas terakhirnya? Pedang Lin Feng sangat berkilauan. Pada saat itu, Leng Yu benar-benar putus asa dan kehilangan semangat, seolah-olah dia telah menyerah. Dia tidak memiliki semangat bertarung lagi. Dia hanya menatap pedang Lin Feng, menembus atmosfer. Ada segunung pikiran di kepalanya, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia telah berlatih keras selama 10 tahun. Enyah! Pada saat itu, sebuah bayangan muncul di kejauhan di belakang Leng Yu. Bayangan itu tampak seperti bayangan pedang yang cepat dan ganas. Bayangan itu segera bergerak ke arah In Feng. Orang itu bagaikan pedang dan energinya tak terbatas. Memotong. Pedang Lin Feng turun dari udara. Sebuah ledakan memenuhi udara. Sebuah retakan muncul di tanah. Lin Feng mengerang. Pedang yang sangat cepat dan ganas itu telah mengenainya dan membuatnya terlempar ke belakang dengan keras. Pedang adalah senjata bagi kultivator yang kuat. Kalah dan menang adalah sesuatu yang bergantung pada takdir. Bagaimanapun, selalu ada kultivator yang lebih kuat darimu di dunia ini. Kata sebuah suara yang sangat keras dan dahsyat yang memenuhi langit, lalu melanjutkan, Leng Yu, tidak perlu berkecil hati. Aku tidak akan membunuhnya sehingga kau bisa membunuhnya sesukamu. Dengan pedangmu. Setelah itu, dua siluet mulai melesat ke langit. Jantung orang-orang berdebar kencang. Di antara mereka terdapat seorang kultivator tingkat Xuan Qi. Dia telah menghentikan Lin Feng untuk membantu Leng Yu. Dia mengatakan bahwa dia tidak membunuh Lin Feng agar Leng Yu melakukan itu sendiri. Dia sengaja mengampuni Lin Feng. Lin Feng, kau sangat beruntung, pikir orang-orang di kerumunan itu. Namun pada saat itu, tanah mulai bergetar hebat. Sebuah siluet putih, yang tampak seperti makhluk surgawi, sedang menyerang. Dalam sekejap, siluetnya bergerak menuju titik yang jauh. Dia melepaskan hawa dingin luar biasa yang membekukan hati dan pikiran orang-orang. Satu-satunya yang tersisa di area itu, tampaknya hanyalah hawa dingin. Mati! Teriak suara dingin itu. Di udara, sebagian es berubah menjadi anak panah putih yang melesat menuju sosok di kejauhan. Siluet di cakrawala berkedip-kedip, langkah mereka semakin cepat, bayangan pedang itu tampak seperti bintang jatuh. Namun, panah putih itu masih bergerak lurus menuju siluet dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Kemudian, siluet itu mengerang dan darah berceceran di udara. Gerakan seperti itu membuat kata-kata yang baru saja mereka ucapkan terdengar seperti lelucon. Jika Lin Feng ingin membunuh, dia bisa membunuh sesuka hatinya? Bab 278. Kunjungan malam. Dia adalah kultivator tingkat Xuan Qi. Ketika kerumunan melihat siluet putih yang tiba-tiba muncul itu, mereka tercengang. Dia menyerang dan es dari serangannya terlontar hingga ratusan kilometer. Kecepatannya juga jauh lebih luar biasa daripada bayangan pedang itu. Setelah serangannya, darah memenuhi udara. Wanita pendiam yang selalu berada di sisi Lin Feng itu sebenarnya adalah seorang kultivator yang kuat. Selain itu, Bing Yuan dan Leng Yu yang berani mempermalukannya, mereka ingin mati. Jika Leng Yu berhasil pergi hidup-hidup, itu akan menjadi keberuntungan besar.
Entah itu Lin Feng atau Meng Qing, keduanya bisa dengan mudah membunuh Leng Yu. Siapa orang yang datang menyelamatkan Leng Yu itu? Dia juga seorang pengguna pedang. Sungguh mengejutkan. Pikir kerumunan orang yang melihat mereka dari kejauhan. Mereka tidak tahu apakah dia juga seorang kultivator kuat dari sekte Hao Yu. Mengapa dia tidak menunjukkan dirinya? Mengapa dia menyembunyikan identitasnya? Mengapa dia takut menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya? Lagi pula, dia datang untuk menyelamatkan Leng Yu dan bahkan tidak berhenti sedetik pun. Lin Feng menatap ke kejauhan sambil berpikir. Orang itu adalah kultivator tingkat Xuan Qi dan, seperti Leng Yu, adalah kultivator pedang. Kemampuan pedangnya sangat maju. Apakah dia guru Leng Yu? Jenius dari sekte Hao Yu, sebaiknya kau jangan lagi berurusan denganku, pikir Lin Feng dingin. Ia kemudian segera bergerak menuju mayat Bing Yuan dan mencari cincin dengan batu na. Pria itu telah memperoleh api esensi rubah berekor 7. Api itu pasti tidak pergi jauh, dia mungkin memiliki batu na untuk menyimpan barang-barangnya. Selain itu, batu kemurnian yang dimilikinya tidak mungkin muncul begitu saja. Karena Lin Feng telah membunuhnya, dia harus mengambil batu na miliknya. Jika tidak, bukankah itu hanya akan sia-sia? Lin Feng mengambil cincin dari jari Bing Yuan. Darah menetes di cincin itu. Dalam sekejap, informasi memasuki kesadaran Lin Feng. Qi dingin menyebar ke udara. Itu adalah Qi Bing Yuan yang tersisa di dalam cincin. Api esensi rubah berekor 7 ada di dalamnya. Selain itu, ada beberapa keterampilan dan beberapa batu kemurnian. Lin Feng tidak tertarik pada hal-hal kecil ini, dia hanya menginginkan api esensi tingkat Xuan, itu sangat berharga. Bing Yuan telah menghabiskan sejumlah besar uang untuk membelinya, tetapi sekarang, itu menjadi milik Lin Feng. Selain itu, ditambah dengan kuali kuno dan pedang pemecah bulan yang telah dicurinya dari Leng Yu, Lin Feng berhasil mendapatkan 3 barang teratas dalam lelang tersebut. Sungai surgawi kaya akan harta karun. Lin Feng tertawa. Pada hari pertamanya di sungai surgawi, ia telah menemukan beberapa ramuan spiritual dan memperoleh 3 harta karun baru. Ia sangat senang dengan kuali naga kuno yang merupakan salah satu dari 10 kuali besar. Lin Feng merasa sangat beruntung. Meskipun kuali itu tampaknya tidak dalam kondisi baik, kecuali ukirannya yang terlihat hidup, namun tetap saja itu bukanlah benda biasa, melainkan sebuah barang yang diselimuti misteri dan rahasia. Sayangnya, ke-10 kuali kuno ini terlalu tua dan Lin Feng tidak tahu di mana mencari informasi tentangnya. Dia juga tidak tahu cara menggunakan kuali naga itu. Di tengah malam yang tenang dan damai, di sebuah hotel, Lin Feng berada di kamarnya, duduk bersila di tepi tempat tidur. Ia tidak tidur, melainkan sedang menyelidiki ingatannya, karena itulah sumber informasi terbaiknya. Semua ingatan yang telah ditransmisikan kepada Lin Feng oleh kultivator tingkat Zun Qi, baik itu tentang pembuatan pil atau pembuatan senjata, semuanya tak ternilai harganya. Semua itu tidak akan pernah bisa ditukar dengan sesuatu yang bersifat materi. Kultivator kuat itu telah memberikan harta yang tak ternilai harganya kepada Lin Feng. Pada saat itu, beberapa langkah kaki memecah keheningan yang membuat mata Lin Feng yang terpejam berkedut. Segera setelah itu, dia membuka matanya. Seseorang mengetuk pintu. Lin Feng berkata dengan nada acuh tak acuh, "Masuklah." Pintu itu terbuka sendiri dan seorang wanita cantik muncul di ambang pintu. Namun, itu sama sekali bukan Meng Qing. Lagi pula, Lin Feng pernah melihat wanita itu di siang hari, itu adalah Lan Jiao, wanita muda yang memikat. Meskipun sudah tengah malam, Lan Jiao masih mengenakan pakaian yang sangat terbuka. Pada saat itu, dia sudah berganti pakaian dan mengenakan gaun merah menyala. Bahunya yang seputih salju masih terbuka. Dadanya yang besar masih sebagian terlihat, pemandangan itu tak tertahankan, itu akan membuat seorang pria gila karena hasrat. Dia sungguh penggoda. Wanita yang luar biasa cantik. Pikir Lin Feng saat melihat sosoknya. Namun, ia tampak sedikit terkejut. Ini tengah malam, apa yang diinginkan Lan Jiao? Lagi pula, ia mengenakan pakaian yang begitu terbuka, bukankah ia takut akan keselamatannya? "Tuan Lin, bolehkah saya masuk?" tanya Lan Jiao sambil tetap menunggu di pintu masuk dan tersenyum. Matanya begitu jernih dan indah, sungguh mempesona. Seolah-olah ia bisa mencuri jiwa seorang pria. Lin Feng terdiam sejenak, lalu mengangguk kecil sambil berkata, "Silakan masuk." Ketika Lan Jiao mendengarnya, dia masuk ke ruangan dan, tanpa meminta izin Lin Feng, langsung duduk. Dia tersenyum pada Lin Feng dan berkata,
Tuan Lin, saya mohon maaf telah mengganggu Anda di tengah malam. Lin Feng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Nona, ada yang bisa saya bantu? Apakah aku tidak diperbolehkan datang mengunjungi Tuan Lin tanpa perlu meminta sesuatu? Tanya Lan Jiao terus terang. Ia melirik Lin Feng dengan genit dan suaranya penuh godaan. Nona Lan Jiao, Anda datang ke kamar saya tengah malam, ini bukan saat yang tepat untuk mengunjungi saya, tidak mungkin sesederhana itu, kata Lin Feng sambil tersenyum. Lan Jiao mengunjungi Lin Feng di tengah malam, apakah dia sedang memata-matainya? Dia pasti memiliki motif tersembunyi. Karena itu, suara Lin Feng juga sedikit mengandung sarkasme. Tuan Lin tidak peka dan kurang bersemangat, kata Lan Jiao sambil tersenyum. Ia masih menatap Lin Feng dengan tatapan menggoda dan memikat, seolah berharap hati Lin Feng akhirnya akan luluh. Namun, yang tidak diketahui Lan Jiao adalah bahwa Lin Feng mampu mengendalikan dirinya jauh lebih baik daripada orang biasa ketika berhadapan dengan wanita cantik. Jika aku bersemangat, aku khawatir kau tidak akan merasa aman sekarang, kata Lin Feng sambil melirik dadanya yang sedikit terbuka. Jantungnya berdebar kencang, ia dipenuhi hasrat. Jika Lin Feng sedikit kurang memiliki kemauan dan tekad, sesuatu pasti akan mengalahkannya. Jika Tuan Lin ingin bersikap bersemangat, aku tidak keberatan, kata Lan Jiao sambil tersenyum. Dia berdiri dan berjalan menuju Lin Feng. Ketika dia sampai di depannya, yang bisa dilihat Lin Feng hanyalah dadanya yang putih. Lan Jiao melakukannya dengan sengaja. Dan anehnya itu, malah membuatnya bergairah. Lin Feng tidak tahu apa motifnya. Karena kau begitu bersemangat mengungkapkan keinginanmu agar aku bersemangat, aku pun akan bersemangat, kata Lin Feng sambil berdiri. Ia berjalan menuju Lan Jiao, yang membuat Lan Jiao terkejut. Tanpa sadar, Lan Jiao mundur selangkah, yang membuat Lin Feng tersenyum. Nona Lan, Anda merayu saya tetapi Anda takut dengan apa yang mungkin saya lakukan, mengapa demikian? Kata Lin Feng dengan nada acuh tak acuh, lalu melanjutkan. Nona Lan, apa tujuan sebenarnya Anda datang ke sini? Lan Jiao tercengang. Ekspresi wajahnya aneh. Lin Feng secara mengejutkan mengabaikan rayuannya. Mungkinkah rayuannya belum cukup memikat baginya? Jika Anda penasaran dari mana kekuatan rayuan rahasia Lin Feng berasal, tidak perlu mencari lagi. Bab 279, Mempesona dan Menawan. Menurutmu, mengapa aku pasti punya alasan tersembunyi untuk datang mengunjungimu? Ketika Lan Jiao mendengar nama Lin Feng, matanya berkaca-kaca, dan ia memasang ekspresi iba. Ia melangkah maju sedikit. Hanya beberapa inci yang memisahkan dirinya dan Lin Feng. Lagi pula, kapan aku bilang aku takut dengan apa yang akan kau lakukan? Kalau kau suka tubuhku, silakan ambil. Suaranya, yang secara bertahap menjadi semakin lembut, terdengar malu-malu namun dipenuhi godaan yang tak berujung. Lin Feng mengamati Lan Jiao, dia menundukkan kepala dan tampak sangat malu, pipinya memerah sepenuhnya. Gaunnya perlahan melorot di bahunya. Payudaranya yang seputih salju semakin terlihat. Lin Feng benar-benar terpikat oleh pemandangan itu. Dia menatap gaunnya yang melorot dari bahunya. Sedikit lagi dan dia akan menemukan apa yang ada di bawah gaunnya. Kau mau melihat? Tanya Lan Jiao dengan nada sangat menggoda. Jantung Lin Feng berdebar kencang, seperti kuda yang berlari kencang. Lalu ia berkata, aku mau. Saat Lin Feng mengatakan itu, gaun Lan Jiao akhirnya mulai melorot. Perlahan gaun itu meluncur ke bawah tubuhnya hingga jatuh lembut ke lantai. Payudaranya yang montok terlihat di depan mata Lin Feng. Payudara itu lembut dan seputih salju, hampir tampak tidak nyata. Lin Feng ingin mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai payudara montoknya. Pikiran itu melahirkan hasrat tak berujung di hatinya. Pada saat itu, hati Lin Feng terbakar oleh kejahatan. Nyala api kecil berupa keinginan telah berubah menjadi kobaran api yang dahsyat. Apakah Anda menginginkan saya, Tuan Lin? Suaranya dipenuhi rayuan yang tak berujung dan memicu ledakan di hati Lin Feng. Hatinya dipenuhi hasrat membara. Dia tidak mampu melepaskan diri dari hasrat yang tak berujung itu, lagi pula, dia masih muda. Selain Duan Xinye, dia belum pernah melihat tubuh telanjang wanita lain. Dia juga belum pernah mengalami godaan sebesar ini sebelumnya, dia merasa seperti akan gila. Pada saat itu, wajah Lin Feng memerah sepenuhnya, dia perlahan mengangkat tangannya dan menggerakkannya ke arah dada wanita itu yang berisi. Aku tidak bisa, pikir Lin Feng cemas. Tangannya melayang di udara, ia mulai sadar. Ada yang salah, ini tidak benar.
Dia mengenakan sesuatu di bawah gaunnya, mengapa dia tiba-tiba telanjang sekarang? Lin Feng bisa berpikir lebih jernih saat itu. Dia menyadari bahwa situasinya tidak nyata. Dia sedikit memejamkan matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia menggunakan fusi bumi dan mulai merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Lin Feng membuka matanya. Sepertinya ilusi yang menyelimutinya perlahan menghilang, seperti pantulan bulan di danau. Saat itu, Lan Jiao berdiri di sana sambil tersenyum. Ia masih mengenakan gaunnya, meskipun pakaiannya sangat terbuka, ia tetap tidak telanjang. Beberapa saat yang lalu, Lin Feng mengalami halusinasi. Apa yang sedang terjadi? Pupil mata Lin Feng menyempit. Semua yang baru saja terjadi adalah ilusi, tetapi Lin Feng merasa bahwa itu benar-benar nyata. Tuan Lin, apa yang sedang Anda pikirkan? Lan Jiao menatap Lin Feng. Dia tersenyum, tetapi senyumnya menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Lin Feng tercengang, dia tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa memberitahu Lan Jiao bahwa, beberapa saat sebelumnya, dia berpikir untuk membelai tubuhnya, tetapi itu hanyalah ilusi. Beberapa saat yang lalu, aku melihat ilusi, kata Lin Feng ketika melihat Lan Jiao tersenyum. Dia tidak bisa tertipu. Selama 6 bulan sebelumnya, Lin Feng telah mempelajari cara memadatkan ki murni, cara meracik pio. Dia juga telah mempelajari teknik jiwa berlebih. Dia telah menenggelamkan dirinya dalam ingatan para kultivator kuat. Dia tidak berlatih kultivasi untuk meningkatkan tingkat kekuatannya, tetapi kekuatannya telah mencapai puncak lapisan Ki Ling ke-8. Selain itu, dia dapat menggunakan fusi bumi dan memiliki kemauan baja, tetapi dia masih terperangkap dalam ilusi. Jelas sekali, Lan Jiao lah yang menggunakan ilusi itu untuk melawannya, membuat hatinya menyerah pada hasrat. Ilusi yang membangkitkan gairah itu berhasil membuatnya bingung. Lan Jiao sangat kuat. Dia bukan sekadar juru lelang biasa di paviliun impian, tidak mungkin semudah itu. Dengan orang-orang sekuat itu, betapa menakutkannya paviliun impian. Nona Lan, meskipun itu hanya ilusi, semua yang saya lihat itu nyata, benar-benar tubuh Anda yang saya lihat. Mungkinkah Anda sebenarnya takut dengan apa yang mungkin saya lakukan, sehingga Anda menggunakan ilusi? Kata Lin Feng dengan terkejut, mengakui apa yang telah dilihatnya. Kau salah, kata Lan Jiao sambil tersenyum. Matanya yang menggoda menatap Lin Feng, lalu ia melanjutkan, hal-hal yang kau lihat memang benar, tetapi aku hanya mengarahkan ilusi itu. Jika kau tidak memikirkannya dan menginginkannya berjalan ke arah itu, hal itu tidak akan terjadi. Sebenarnya, meskipun ilusi itu tidak nyata, hal-hal yang kau lihat itu nyata, jadi tebakanmu benar mengenai bagian itu. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan, hanya saja Lin Feng terlalu ceroboh. Dia tidak menyangka akan menjadi korban ilusi. Dia bahkan tidak tahu persis kapan ilusi itu dimulai. Ilusi Lan Jiao tampak terlalu nyata, seolah-olah ilusi dan kenyataan telah menyatu dalam pikiran Lin Feng. Jadi kau sudah menunjukkan kemampuanmu, sekarang katakan padaku mengapa kau datang. Kata Lin Feng dengan nada acuh tak acuh. Dia telah merasakan kekuatan Lan Jiao, lain kali, dia tidak akan tertipu dan jatuh ke dalam perangkapnya lagi. Penggabungan bumi adalah dimensi yang luar biasa, dia hanya perlu mengaktifkannya, dan dia akan mampu melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Namun, seperti sesaat sebelumnya, ketika dia kembali ke kenyataan, hal itu tidak akan semudah itu melawan kultivator yang lebih kuat. Tuan Lin, karena Anda sangat ingin tahu, saya akan segera memberitahu Anda, kata Lan Jiao sambil tersenyum. Kemudian ia melanjutkan, Tuan Lin, saya datang untuk mengajak Anda bergabung bersama kami. Bergabung denganmu? Di paviliun impian. Lin Feng terkejut. Dia tidak menyangka bahwa wanita itu akan mengajukan tawaran seperti itu. Dalam arti tertentu, tetapi bukan hanya itu, ada lebih dari sekadar paviliun impian. Kata Lan Jiao sambil tersenyum, detak jantung Lin Feng pun berakselerates. Lebih dari sekadar paviliun impian? Yang mungkin ingin disampaikan Lan Jiao kepadanya adalah bahwa paviliun impian hanyalah kedok untuk menunjukkan kekuatan mereka, tidak lebih dari itu. Maaf, saya tidak tertarik. Kata Lin Feng langsung menolak tawarannya. Senyum Lan Jiao menjadi kaku sesaat. Aku belum selesai bicara. Mengapa kau harus menolak begitu terburu-buru? Kata Lan Jiao sambil tersenyum lagi, lalu perlahan berkata, Tuan Lin, jika Anda bergabung dengan kami, Anda akan mendapatkan manfaat berupa sumber daya kultivasi yang tak terbatas, keterampilan bela diri yang sangat kuat, dan teknik kelincahan.
Anda dapat menikmati semua manfaat ini sepuasnya. Selain itu, ilusi yang baru saja Anda lihat juga bisa menjadi kenyataan. Dia mencoba merayunya lagi, dengan keterampilan bela diri, teknik kelincahan, sumber daya kultivasi. Selain itu, dia juga bisa memilikinya, semuanya sangat menggoda. Maaf, aku tidak tertarik, kata Lin Feng sambil tersenyum, namun terdengar lebih tegas, tidak menyisakan ruang untuk keraguan, yang mengejutkan Lan Jiao. Tidak tertarik? Bukankah dia tertarik untuk mendapatkan semua teknik kelincahan dan keterampilan bela diri yang hebat yang diinginkannya? Atau dia tidak tertarik padanya? Mungkinkah Lin Feng tidak menganggapnya menarik? Dia merasa sedikit putus asa, dia sudah berusaha sebaik mungkin untuk memikat Lin Feng, tetapi tampaknya tidak berhasil sama sekali, dia tidak menyangka hal itu mungkin terjadi. Lin Feng tidak membutuhkan keterampilan bela diri dan teknik kelincahan, dia memiliki ingatan dari kultivator lapisan Zun Qi. Dalam ingatan ini, terdapat banyak keterampilan bela diri dan teknik kelincahan yang ampuh, bahkan sampai pada teknik seperti teknik jiwa berlebih. Wanita, kecuali dalam hal rayuan, tidak dapat menyaingi Meng Qing dalam hal kemurnian dan kecantikan, bahkan Duan Xin Ye jauh lebih baik dibandingkan Lan Jiao, selain itu, dia juga lebih elegan. Bergabung dengan mereka juga berarti kebebasan yang lebih sedikit, dan dia perlu menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Jelas, itu bukanlah sesuatu yang diinginkan Lin Feng, oleh karena itu dia bahkan tidak mempertimbangkan tawaran tersebut. Tuan Lin, tahukah Anda siapa orang yang menyelamatkan Leng Yu? Anda seharusnya tidak memprovokasi mereka. Nyawa Anda mungkin dalam bahaya sekarang, kata Lan Jiao, dengan nada seolah dia tidak akan menyerah. Kau sudah selesai bicara? Tanya Lin Feng sambil menatap Lan Jiao. Karena Lin Feng tidak setuju meskipun Lan Jiao mengatakan hal-hal yang menggoda, kini ia mencoba menakutinya. Lan Jiao tercengang. Lin Feng melanjutkan, jika kau sudah selesai bicara, pergilah. Kau seorang perempuan dan kau berada di kamarku. Jika orang lain melihat, maka akan tersebar rumor, mungkin kau tidak peduli dengan rumor itu, tetapi aku peduli, kata Lin Feng. Lan Jiao menatapnya dengan tajam. Dia tampak tersinggung. Gerutu Lan Jiao. Dia menatap Lin Feng dengan marah. Kemudian, dia meninggalkan kamar Lin Feng. Bab 280. Mencari di mana-mana. Di tengah malam, di luar restoran Celestial Mountain, beberapa orang sedang berjalan lewat. Wanita yang sangat menggoda, betapa cantiknya. Ketika mereka melihat Lan Jiao berlari menjauh dari restoran, seorang pria mabuk berjalan menghampirinya. Oh, cantik sekali, seputih apa? Hahaha. Pria mabuk itu menatap payudara Lan Jiao dengan tatapan jahat. Begitukah? Kau ingin melihatnya? Kata Lan Jiao sambil tersenyum. Mata pria mabuk itu tiba-tiba menjadi sangat berbinar, ia mengeluarkan air liur. Ya. Kerumunan orang itu menatap Lan Jiao dengan saksama. Baiklah, kalian semua, perhatikan baik-baik, kata Lan Jiao dengan senyum mempesona di wajahnya. Segera setelah itu, gaunnya perlahan melorot dari tubuhnya, membuat mereka semua terengah-engah sejenak, mereka terpaku menatap kedua payudara seputih salju itu. Namun, sesaat kemudian, mereka berhenti melihat payudaranya yang sangat mereka dambakan, sebaliknya, darah berceceran di udara. Beberapa jeritan mengerikan memecah keheningan malam. Semua orang yang tadi menatap Lan Jiao tergeletak mati di tanah. Beberapa orang datang untuk melihat apa yang terjadi, ada gelombang ki dingin di atmosfer. Sangat dingin. Namun, orang-orang tidak berani lagi memandang Lan Jiao. Mereka tidak akan mampu merayu wanita secantik itu. Di kejauhan, sekelompok siluet putih mendekat, mereka membawa tandu. Ada 4 orang dan mereka semua mengenakan pakaian putih. Mereka tampak sangat lincah dan sangat cepat. Siluet putih yang murni dan suci ini tampak seperti melayang di udara, membuat mereka terlihat seperti hantu atau makhluk surgawi. Dalam sekejap, mereka tiba di depan kerumunan. Namun, pada saat itu, mereka menghilang dan seketika muncul di kejauhan lalu lenyap di cakrawala. Betapa cepatnya! Kerumunan orang tercengang. Mereka menghilang dalam sekejap mata. Bagaimana dengan gadis cantik itu? Tanya seseorang dengan terkejut. Segera setelah itu, kerumunan orang menoleh dan melihat ke arah Lan Jiao. Mereka tercengang, tidak ada seorang pun di sana. Yang mengejutkan, Lan Jiao juga menghilang. Dan tandu itu? Siluet putih misterius itu, seperti sebelumnya, berada di jalan, bolak-balik. Di atas tandu,
Ada seorang wanita parubaya cantik yang menatap Lan Jiao dengan senyum palsu di wajahnya. Dia berkata, "Mengapa Jiao begitu marah?" "Tante Yun, saranmu itu bodoh," kata Lan Jiao dengan nada kesal. Wajahnya muram. "Kenapa? Bagaimana bisa? Mengingat betapa memikatnya dirimu, kau tidak berhasil menggodanya?" tanya Bibi Yun sambil tersenyum. "Bibi Yun, aku tahu betul kau sedang mengolok-olokku. Bajingan itu akan lihat sendiri," kata Lan Jiao sambil memukulkan tinjunya ke telapak tangan satunya. Matanya dipenuhi kebencian. Lin Feng sangat menjijikkan. Dia telah menggunakan jurus 1000 ilusi jahatnya dan Lin Feng tetap tidak terpengaruh. Dia bahkan telah menunjukkan tubuhnya sendiri kepadanya. Dia merasa terhina, wajahnya telah ditampar. Jiao, bukankah kau telah mempelajari 1000 ilusi jahat? Ditambah dengan tingkat kultivasi dan kecantikanmu, bagaimana mungkin kau kalah?" kata Bibi Yun. Lan Jiao tercengang dan berkata, "Bagaimana mungkin aku menggunakan 1000 ilusi jahat melawannya? Lagi pula, aku bilang aku telah mempelajari keterampilan itu, tapi itu hanya lelucon, tidak lebih." "Jangan salah paham," kata Lan Jiao sambil menundukkan kepala. Dia tidak berani menatap Bibi Yun, dia merasa malu. Dia tampak bukan wanita yang sama, seperti saat menghadapi Lin Feng. Saat itu, dia tampak seperti seorang gadis kecil. "Begitukah?" tanya Bibi Yun sambil tersenyum. Senyumnya tampak dalam dan penuh makna. "Tidak heran kau dikalahkan, Lin Feng telah membakar sebuah kota, pergi ke negara lain untuk menyelamatkan putri, kemauan dan tekadnya ditempa seperti baja. Jiao, jika kau langsung tunduk padanya, aku akan membencinya." "Hah?" Lan Jiao terkejut. Dia benar-benar menggunakan 1000 ilusi jahat, dan terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Namun, dia kalah, itulah sebabnya dia sangat marah. Bagian yang paling menakutkan adalah kata-kata terakhir Lin Feng. Dia mengatakan bahwa Lan Jiao tidak peduli dengan reputasinya sendiri, tetapi dia peduli dengan reputasinya. Itu membuat Lan Jiao terlihat murahan dan tidak tahu malu. Namun, pendapat Bibi Yun ada benarnya. Jika dia menyerahkan diri kepada Lin Feng, dia tidak akan lagi begitu memikat. Itulah mengapa dia menggunakan 1000 ilusi jahat yang sangat ampuh. Lin Feng terperangkap dalam ilusi itu adalah hal yang wajar. Jiao, sudah beberapa hari berlalu, sekarang beritanya sudah menyebar di kalangan atas, harta karun itu sudah terungkap, tapi kita belum tahu apa-apa lagi, itu saja. Tunggu beberapa hari lagi, dan kita akan mendengar kabarnya. Setelah menerima harta karun itu, kau tidak perlu tinggal di sini lagi. Pelatihanmu akan berakhir, kata Bibi Yun dengan nada misterius. Lan Jiao sudah lama berada di Sungai Surgawi. "Kembali," bisik Lan Jiao. Dia tampak bingung. Pada hari kedua, di Paviliun Impian, masih ada 10 benda yang akan dijual di lelang. Salah satu benda yang paling membuat kagum para hadirin adalah sebuah skill level D. Meskipun kualitasnya lebih rendah, itu tetaplah sebuah skill level D. Skill itu sangat kuat, bukan skill yang bisa ditemukan di tempat lain. Selain kelompok atau sekte besar yang berpengaruh, orang biasa mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Sangat sulit bagi mereka untuk memperoleh keterampilan tingkat di ke atas. Di Paviliun Impian, sebuah keterampilan tingkat telah muncul, tentu saja hal itu membuat kerumunan menjadi heboh. Pada akhirnya, benda itu diperoleh oleh seseorang yang menghabiskan 10.000 batu kemurnian berkualitas sedang untuk mendapatkannya. Itu adalah harga yang sangat mahal. Selain itu, ada harta karun lain dalam lelang itu, sebuah senjata spiritual. Itu adalah senjata spiritual berkualitas sedang. Seseorang membelinya seharga 10.000 batu kemurnian berkualitas sedang juga. Setelah lelang berakhir, Lan Jiao melihat ke arah stan tempat Lin Feng berada sehari sebelumnya. Saat itu, tidak ada seorang pun di stan yang rusak itu. Lin Feng juga tidak datang untuk mengambil batu kesuciannya. Di mana Lin Feng? Pada saat itu, suara marah dan teriakan keras menyebar di udara. Sesosok bayangan melayang di udara menuju ruang lelang. Orang-orang di kerumunan segera menyingkir untuk memberi jalan. Segera setelah itu, bayangan itu mendarat di tanah dan melepaskan ki mematikan yang membuat kerumunan tercengang. Mereka semua menatap ke arah pintu masuk ruang lelang. Mereka hanya melihat seorang pemuda berpenampilan gagah yang botak dan memiliki luka bakar hitam di kepalanya. Penampilannya mengerikan, tetapi tidak ada yang berani mengolok-oloknya.
Orang-orang yang berada di dekatnya mundur karena takut dia akan marah dan membunuh mereka. Lin Feng, tunjukkan dirimu, teriak pria itu dingin. Sepertinya Tu Jiu datang untuk mengambil api esensi, pikir orang-orang di kerumunan. Sehari sebelumnya, Lin Feng telah membunuh Bing Yuan dan membuat Leng Yu mundur dengan satu tebasan pedang. Namanya sudah terkenal di Sungai Surgawi, banyak orang tahu siapa dia. Lin Feng dikenal karena semua hal gila yang telah dilakukannya. Pemuda luar biasa itu adalah pahlawan hebat yang telah membakar sebuah kota. Tak heran dia begitu agresif dan langsung membunuh Bing Yuan. Selain itu, dia juga hampir membunuh Leng Yu. Namun, meskipun namanya menjadi terkenal, itu juga berarti lebih banyak masalah. Semua orang tahu bahwa dia telah mencuri api esensi binatang buas. Selain itu, dia memiliki banyak musuh di Sungai Surgawi. Tu Jiu adalah salah satunya. Selain itu, dia sangat menyukai api rubah itu. Yang juga membuat orang takut adalah Tu Jiu memiliki latar belakang yang kuat di Sungai Surgawi. Dia tidak takut pada Lin Feng, bahkan jika seorang kultivator tingkat Xuan Qi bersamanya. Lan Jiao mengerutkan kening, dia melihat Tu Jiu dan berpikir, Lin Feng, apa yang akan kau lakukan kali ini? Tu Jiu memiliki latar belakang yang berpengaruh. Dia sangat kuat dan hampir mencapai terobosan ke lapisan Xuan Qi. Bing Yuan dan Leng Yu adalah orang-orang lemah jika dibandingkan dengannya. Bing Yuan telah memperoleh api rubah, alih-alih meninggalkan Sungai Surgawi, dia memutuskan untuk mencoba membunuh Lin Feng, pada akhirnya, dia malah kehilangan nyawanya. Lan Jiao kembali ke ruang belakang tempat lelang. Bibi Yun kemudian berkata dengan suara rendah, Jiao, Lin Feng belum datang untuk mengambil batu kesuciannya. Kau bisa mengantarkannya kepadanya. Ah? Lan Jiao tercengang. Membantu Lin Feng dan membawakan batu-batu kesucian itu kepadanya? Baiklah, aku punya batu kesucian, mari kita lihat bagaimana dia akan menerimaku, kata Lan Jiao. Jiao, kau tidak boleh melanggar peraturan paviliun impian, kata Bibi Yun sambil menggelengkan kepala dan tersenyum. Jangan khawatir Bibi Yun, aku hanya akan membuatnya mengalami beberapa kesulitan, kata Lan Jiao yang sedang memikirkan rencana untuk menghadapi Lin Feng. Matanya berbinar-binar. Bibi Yun menyerahkan batu kesucian kepada Lan Jiao. Lan Jiao segera pergi setelah itu. Sambil memandang siluetnya yang menghilang, Bibi Yun tersenyum dan berkata, Jiao, kamu butuh seseorang untuk menetapkan aturan bagimu, kalau tidak kamu terlalu tidak patuh. Lan Jiao meninggalkan tempat lelang dan menuju ke arah Lin Feng. Tu Jiu juga mengetahui bahwa Lin Feng tidak ada di sana. Dia bertekad untuk pergi ke setiap sudut kota untuk mencarinya. Dia harus mendapatkan api esensi binatang itu. Selain itu, pada saat yang sama, di desa pegunungan es dan salju yang tertutup salju, sekelompok kuda putih berlari kencang menuju gunung, meninggalkan jejak kaki mereka di salju. Sepertinya mereka sama sekali tidak merasa kedinginan. Murid inti terbaik dari desa gunung es dan salju telah tewas di Sungai Surgawi. Itu adalah berita mengejutkan bagi semua orang di desa. Bersambung.